Baik, perkenalkan nama saya Bramodicius Nebaho dengan NIM 43324002. Baik, di sini saya akan meneliti hasil dokumen TA dari kakak tingkat yang dimana saya akan meneliti karakteristik kualitas dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak atau RSERS yang baik. Baik, yang pertama di sini menurut saya lengkap karena mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola website Tarombotomo. Semua bagian seperti tujuan, ruang lingkup, deskripsi sistem, kebutuhan fungsional, antarmuka, serta karakteristik pengguna sudah ada. Namun bisa ditambahkan beberapa rincian lebih lanjut pada bagian kebutuhan fungsional dan spesifikasi antarmuka untuk meningkatkan kelengkapannya. Seperti fungsional pada bab sub 3.3 fungsional requirement-nya dijelaskan dalam tabel kebutuhan fungsional bahwa tombol F1 sampai F5 memiliki fungsi yang berbeda-beda dan non-fungsionalnya seperti pada bab subbab 1.2 ruang lingkup produk atau sistem yang akan dibangun dijelaskan bahwa website harus dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan ponsel pintar. Baik, yang kedua, menurut saya konsisten karena dokumen ini cukup konsisten dalam penyusunan informasi dengan format yang seragam untuk bagian yang berbeda. Misalnya, penggunaan tabel untuk mendefinisikan istilah, singkatan, dan kebutuhan fungsional, serta pengelompokan data berdasarkan subbab. Konsisten konsisten juga penggunaan istilah, misalnya admin, user, sistem, juga terjaga dengan baik. Yang bisa diperhatikan lebih lanjut adalah memastikan konsistensi dalam penggunaan istilah teknis atau metodologi pengembangan. Baik, yang ketiga di sini menurut saya tidak ambigu karena dokumen ini cukup jelas dan tidak ambigu dalam penyampaiannya. Setiap bagian mulai dari tujuan hingga deskripsi kebutuhan fungsional disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya bagian tentang fitur search atau komentar oleh user menjelaskan dengan jelas fungsi sistem yang dimaksud. Tidak ada keraguan atau ketidakjelasan tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Namun beberapa istilah seperti tarombo bisa dijelaskan lebih detail di awal dokumen untuk menghindari kebingungan pembaca yang belum familiar. Dan yang keempat, dapat dilacak. Ya, menurut saya dokumen ini dapat dilacak karena setiap bagian dapat dihubungkan dengan bagian lainnya melalui referensi silang yang jelas. Misalnya kebutuhan fungsional yang tercantum di tabel-tabel dapat merujuk langsung pada use case yang relevan. Selain itu, ID untuk masing-masing fungsi juga memudahkan pelacakan. Untuk meningkatkan pelacakan, kita bisa menambahkan nomor halaman atau hyperlink internal dalam dokumen untuk memudahkan pembaca melacak referensi antar bab. Yang kelima dapat diverifikasi ya menurut saya dapat diverifikasi karena setiap kebutuhan yang dijelaskan misalnya membuka home atau searching informasi adalah sesuatu yang bisa diuji di dunia nyata setelah implementasi. Fungsi-fungsi yang dijelaskan memiliki deskripsi yang cukup jelas untuk memungkinkan pengujian. Keberhasilan pengujian dapat dilakukan dengan mengecek apakah sistem bekerja sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen SRS. Misalnya dengan mengetes apakah halaman utama dapat dibuka dan apakah pencarian informasi berfungsi dengan baik. Dan yang keenam dapat dimodifikasi. Ya, menurut saya dokumen dari kakak tingkat ini dapat dimodifikasi, di mana dapat memungkinkan untuk melakukan perubahan atau modifikasi tanpa merusak keseluruhan dokumen. Misalnya jika ada perubahan dalam teknologi atau platform yang digunakan, misalnya dari WordPress ke platform lain. Bagian yang terkait bisa diubah tanpa mempengaruhi seluruh dokumen. Penggunaan tabel untuk kebutuhan fungsional dan antarmuka mempermudah modifikasi spesifikasi. Lanjut yang ketujuh diprioritaskan. Ya, menurut saya dokumen ini sudah memiliki prioritas yang jelas, terutama dalam bagian kebutuhan fungsional. Contohnya pada bagian deskripsi dan prioritas, untuk masing-masing fungsi ada penilaian prioritas seperti pada F03 atau update informasi yang diberi prioritas 10. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bagi pengembang atau tim proyek tentang fungsi-fungsi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
Lanjut yang ke-8, menurut saya dapat diuji, di mana kebutuhan fungsional yang dijelaskan dalam dokumen ini dapat diuji secara langsung. Misalnya fungsi cari informasi dan update informasi. Jelas mendefinisikan aksi yang perlu diuji, seperti pencarian informasi di halaman utama dan pembaharuan informasi oleh admin. Setiap fungsi yang dijelaskan dapat diuji dengan menguji apakah sistem dapat menanggapi input pengguna dengan cara yang sesuai. Lanjut yang ke-9, tingkat tinggi dan tingkat rendah. Dokumen ini menggabungkan kedua tingkat spesifikasi tersebut. Pada bagian awal, misalnya pada deskripsi sistem dan ruang lingkup, dijelaskan secara umum dan pada tingkat tinggi tentang tujuan dan gambaran besar sistem. Sedangkan pada bagian fungsional dan antarmuka, dijelaskan dengan rinci mencakup detail yang diperlukan untuk pengembangan dalam implementasi. Kedua tingkat ini saling melengkapi dan memberi gambaran yang utuh. Lanjut yang ke-10, relevan. Ya, semua informasi dalam dokumen ini relevan dengan tujuan pembuatan website Tarombo Batak Tuba. Tidak ada informasi yang terlalu umum atau tidak berhubungan langsung dengan sistem yang akan dibangun. Setiap kebutuhan dan fitur yang dijelaskan terkait langsung dengan fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Yang ke-11 dapat dibaca manusia. Menurut saya, iya, karena dokumen ini ditulis dalam bahasa yang cukup jelas dan mudah dimengerti oleh manusia, baik oleh pihak teknis atau pengembangan admin maupun non-teknis atau user. Penggunaan bahasa yang baku, struktur yang terorganisir, dan tabel-tabel memudahkan pembaca untuk memahami isi dokumen. Lanjut yang ke-12, selaras dengan sasaran bisnis. Ya, menurut saya ini selaras dengan sasaran bisnis, di mana dokumen ini mencerminkan sasaran bisnis, yakni untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Batak Toba melalui website dan sasaran bisnisnya kepada masyarakat. Sistem yang dijelaskan dalam dokumen berfokus pada menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai silsilah, sejarah, dan budaya Batak Toba yang selaras dengan tujuan yang mengedukasi dan melestarikan warisan budaya. Lanjut yang terakhir ada metodologi Agile. Menurut saya dokumen ini belum secara jelas menyebutkan metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Namun beberapa bagian yang terkait dengan fungsionalitas, prioritas, dan kebutuhan bisa disesuaikan dengan metodologi Agile. Misalnya pembaruan informasi yang dilakukan oleh admin dan pencarian informasi oleh pengguna bisa diperlukan sebagai bagian dari Interaksi pengembangan yang dapat diuji dan diubah secara bertahap untuk mengintegrasikan metodologi yang lebih jelas, bisa ditambahkan deskripsi tentang pengelolaan perubahan dan pengembangan iteratif dalam dokumen ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.